Syukran jazakumullah khairan Ustaz Nasrul atas perkenanannya, waktu dan tempatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati al-mukarramun al-asatidzah wal ustadzat, para tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Iman dan jajarannya, dan juga Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan pada kita semua, yang Allah berikan pada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yaitu adalah nikmat kita beriman kepada Allah, menjadi salah satu di antara golongan orang yang beriman. Itu adalah merupakan pertolongan Allah yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Karena tanpa iman kita nggak akan selamat dunia dan akhirat. Maka oleh karenanya yang menjadikan spesial kita hidup di dunia ini ya iman itu sendiri. Iman itulah yang mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Syekh Al-Fauzan menjelaskan bahwa al-iman huwa ad-dafi'ul qawiyyu ila al-amalin nafi'. Iman itulah yang menjadi motivator utama lahirnya amalan-amalan yang bermanfaat. Maka orang-orang beriman itu mendorong dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan mereka itu senang kalau keimanannya bertambah. Dia senang kalau hidupnya menjadi lebih baik. Dia senang dia menjadi orang yang lebih saleh, lebih menjaga aturan-aturan Allah. Dia senang kalau kehidupannya di dunia maupun di akhirat
dalam keredoan Allah. Salah satu di antara benefit utama dari sebuah keimanan itu, kita punya tujuan hidup yang jelas. Kita hidup di dunia bukan untuk berleha-leha, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berlezat-lezat saja. Tapi kita di dunia ini, sebagaimana hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hendaklah atau jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang asing atau pengembara. Orang asing tinggal di negeri orang, maka dia adalah orang yang bekerja meninggalkan orang-orang atau meninggalkan kampung halaman. Segimana bagusnya tanah perantauan, tetap dia akan rindu dengan kampung halaman dan ingin pulang. Maka orang yang asing yang sukses, orang yang bekerja keras. Lalu kemudian menambah bekal, sehingga ketika dia pulang kampung, dia bawa bekal. Maka sebagaimana pula itu, kita hidup di dunia ini, kita akan pulang kampung ke negeri akhirat. Tujuannya adalah bagaimana seluruh apa yang kita miliki bermanfaat untuk akhirat kita. Pada makanan, minuman, pakaian, kendaraan, kediaman, bagaimana semua itu jalan bagi kita untuk memperoleh keberuntungan di akhirat. Jadi bukan orang yang dalam pola hidupnya tidak teratur. Ada idiom yang sering beredar di tengah masyarakat itu apa, Pak? Ini ada konteks yang baik ya, karena konotasinya bisa baik dan bisa buruk. Pada makna konotasi yang jelek adalah misalnya hidup itu ngalir aja lah. Hidup itu ngalir aja itu dalam konteks baik ada, bagus. Konsep sebenarnya yang juga masuk dalam pembahasan kita, tapi kita keluarkan yang jeleknya dulu. Hidup mengalir saja dalam konteks yang jelek itu ya hidup tanpa tujuan yang jelas. Kalau kita hidup sekedar mengalir, lalu kemudian itu menunjukkan tidak adanya hasrat, tidak adanya gairah, tidak adanya cita-cita untuk meraih kebaikan di akhirat, maka itu jelek. Makanya Nabi sering mengingatkan kepada kita, sallu jannatal firdausil a'la. Kalau minta kepada Allah masuk surga, mintalah masuk firdaus yang tertinggi. Jadi bukan mengalir begitu saja, harus punya cita-cita. Kita boleh santai-santai saja dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan akhirat kita harus serius. Dan itu relate, benar, kalau urusan dunia itu santai aja. Kenapa? Allah jadikan ad-dunya itu mata'ul ghurur.
Dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Apa kata Allah? Wa'lamu annal hayatad dunya la'ibu wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu ya la'ibun wa lahun. Hanyalah permainan dan senda gurau. Saya menengok orang yang sakit, Pak. Ibu-ibu sebenarnya. Di bulan Ramadan kemarin yang ngejer omset dagangan. Jadi order apa saja terima. Di bulan Ramadan memang salah satu keberkahan ekonominya ya naik oplahnya, naik omsetnya, naik pendapatannya. Orderannya naik. Maka dalam rangka untuk mengambil keuntungan momen Ramadan dan Lebaran, maka waktunya habis untuk jualan. Dikumpulkannya uang sekian banyak lah pokoknya. Tapi akhirnya tumbang setelah Lebaran tuh tumbang, sakit. Yang sakitnya itu BPJS gak nanggung. Gak nanggung. Akhirnya kita tengok, kita doain itu. Saya baru paham Ustaz. Dunia itu permainan. Dikejar luar biasa. Kita anggap itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Tapi sangat fana. Fata morgana. Makanya kalau urusan nyari dunia sebenarnya karena itu adalah bagian daripada Allah memberikan rezeki, usahanya tetap serius. Tapi urusan hasilnya jangan dianggap serius. Usahanya serius, tapi hasilnya jangan dianggap serius. Tapi kalau urusan akhirat, usaha dan hasilnya dianggap serius. Maka oleh karenanya ketika kita hidup di dunia dengan tujuan yang jelas, kita harusnya menjadikan daya upaya kita, semua yang kita miliki bermanfaat, bukan malah justru menjadikan keburukan bagi kita sendiri. Termasuk persoalan harta. Ini sudut pandangnya Pak, kita sampaikan per 2024 kemarin. Ini sangat miris Pak. Indonesia itu termasuk negara yang food waste-nya paling tinggi. 2023 sudah tinggi. Ini naik Pak, 2024 naik. Food waste-nya orang Indonesia itu tertinggi se-Asia Pasifik. Food waste itu sampah makanan. Jadi sampah makanan, limbah makanan, ini rumah tangga ya. Limbah makanan rumah tangga Indonesia itu setahunnya mencapai 14,7 ton. 14,7 juta ton, maaf. 14,7 juta ton. Gimana juta ton itu? Yang itu kalau dirupiahkan Mbak. Masyarakat Indonesia itu buang makanan itu kalau dirupiahkan 223 triliun sampai 550 triliun. Jadi orang Indonesia itu tiap tahun
Uang makanan kalau diuangkan mencapai batas maksimum 550 triliun, Mbak. Bayangin tuh, rupiah. Jadi kita ini budaya hidupnya buang-buang makanan per tahun nilainya sampai 550 triliun per 2024, tertinggi Pak, se-Asia Pasifik. Kalau mau dibandingkan dengan negara-negara lain itu paling 4 juta, 5 juta. Paling tinggi itu nomor kedua Thailand. Thailand itu 6 juta ton per tahun. Kita luar biasa. 14,7 juta ton buang-buang makanan. Hasil dari apa? Lifestyle, gaya hidup yang berlebihan. Ya tentu banyaknya limbah sampah makanan ini penyumbangnya adalah ya restoran, rumah makan ya. Sekarang ini kan memang secara culture terjadi pergeseran ya Pak ya. Kalau dulu dikatakan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kesederhanaan itu Bu, dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa rumah Rasulullah itu pernah 1 bulan dapur nggak ngebul. Ini keteladanan karena hidup sederhana. Tapi kalau ibu-ibu sekarang dapur nggak ngebul, itu tanda nggak sederhana Pak. Kenapa Pak? Lagi gimana dapur nggak ngebul tuh Bu? GoFood terus. GoFood terus Pak. Makanya kemarin kita sampaikan ada seorang istri yang menggugat suaminya gara-gara suaminya ini pendapatannya sebulan 20 juta. Jadi ada seorang istri Pak menggugat suaminya gara-gara suaminya pendapatannya cuma 20 juta sebulan. Cuma Pak. Ini kalau kita yang ada di sini, maaf saya pribadi itu sudah digugat sejak awal. Ini suaminya pendapatannya 20 juta digugat cerai sama istrinya. Gara-gara kurang. Dia masih minta ke ibu bapaknya sebulan minimal tuh 7 juta. Ya Allah. Akhirnya dia kerja sebagai wanita karir. Pendapatannya karena dia juga orang yang akademik yang baik, digaji 15 juta per bulan. 20 juta plus 15, 35 plus 7 juta, 42 juta sebulan. Itu masih ngeluh kurang. Salah satu prinsipnya apa Pak? Rumah tidak boleh ada dapur. Nah itu prinsip rumah tangganya. Jadi di rumahnya nggak ada dapur Pak. Terus gimana makannya? Ya GoFood terus tadi itu. Makan enak-enak terus. Dan seterusnya. Bayangin Pak, anak 1 masih TK. Anak 1 masih TK. Pendapatan total 42 juta, kurang. Bayangin dengan ustadz saya Pak. Ustadz saya itu anaknya sekarang sudah 21. Istri 2. Istri 1 ya babak belur Bu. Istri 2. Istri pertama itu anaknya 14. Istri kedua baru 7.
On the way. Tinggal di pesantren. Ya namanya di pondok pesantren, beliau bukan yang kemudian megang uang, enggak. Digaji di pesantren. Yang megang uang bukan beliau. Gajinya cuma 1,5 juta sebulan. Bayangin, bandingin tuh tadi. Ada keluarga kecil, anak masih TK, 47 juta gak cukup. Tapi ustadz saya, istri 2, anak 21, gajinya 1,5 juta. Cukup nggak Pak? Lah cukup. Kalau nggak cukup nggak hidup. Gimana Pak? Berarti apa? Standar kecukupannya itu kan berarti pada manajemen keuangan yang baik, manajemen keuangan hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan di ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawwama. Dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Walam yakturu, tapi tidak pula pelit. Kana wa kana baina zalika qawwama, dan adalah pembelanjaan yang baik itu adalah yang pertengahan di antara keduanya. Jadi kalau kita bicarakan tadi persoalan keberkahan dalam hidup, keberkahan itu maknanya kata para ulama, kullu ma tazidu fit ta'ah, setiap yang menambah ketaatan itu berarti berkah. Disebut harta kita berkah kalau harta itu manfaat untuk ketaatan kepada Allah. Ini namanya al-barakah as-samawiyah. Berkah yang sifatnya turun dari langit, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya harta kita ini bermanfaat untuk akhirat. Dalam menambah ketaatan. Contoh, manfaat harta itu apa sih Pak? Untuk memenuhi kebutuhan. Maka ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, indi dananir wad darahim. Sahabat itu punya banyak uang aja lapor sama Nabi. Ya Nabi Allah, saya punya banyak harta, saya punya banyak dinar dan dirham. Maksudnya, ini saya serahkan kepadamu untuk saya sedekahkan. Bayangin loh Pak. Ini jarang-jarang Pak. Banyaknya orang itu laporannya kalau lagi susah. Kalau lagi susah laporan. Tapi kalau lagi seneng, nah ini jarang laporan Pak. Tapi sahabat ini datang, saya lagi banyak duit ya Rasulullah. Kalau engkau berkenan pakailah. Oh itu jarang orang sekarang begitu. Apa kata Nabi SAW? Ya, anfiq ala nafsik. Pertama, manfaat harta itu adalah kau keluarkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Jadi Allah menitipkan harta kepada kita itu adalah untuk kita manfaatkan pada asas kebutuhan kita, Pak. Ingat, pada asas kebutuhan kita, ini basic.
Jadi kalau kita punya uang, maka tujuannya Allah menitipkan uang kepada kita itu adalah supaya kita itu terpenuhi kebutuhannya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, tidak ngerepotin orang lain. Tidak minta-minta. Makanya kita bicara hidup sederhana itu bukanlah hidup sederhana itu compang-camping lantas kemudian minta-minta ke orang lain. Itu bukan sederhana, itu benalu namanya. Jadi Allah menitipkan harta kepada kita itu adalah agar kebutuhan kita terpenuhi, tidak ngerepotin orang lain. Makanya ini juga berkaitan dengan manajemen keuangan. Maaf Pak, kalau dalam kamusnya, utama basicnya, Allah tuh kalau bagi-bagi rezeki itu cuma dua Pak. Allah bagi rezeki itu cuma dua golongan. Apa itu? Annahu aghna, ada yang Allah kasih rezeki itu melebihi kebutuhan, wa aqna, dan ada yang Allah kasih rezeki untuk sekedar melanjutkan kehidupan. Kalimatnya akna, Allah kasih cukup baginya untuk melanjutkan kehidupan. Jadi sebenarnya kalimat miskin itu konteksnya adalah masalah mentalitas sosial. Kalau dalam sudut pandang Allah, Allah itu sudah tegaskan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah seekor binatang melata pun kecuali Allah jamin rezekinya. Bahkan pada seekor ulat yang buta, Allah kirim makanan untuknya lewat seekor elang, sang predator. Bagi Allah mudah sekali. Hanya saja kalau kita bicarakan bahwasanya rezeki itu laksana seperti air hujan, mentalitas manusianya cuma ember kecil. Tidak tergerak kerja keras melebarkan embernya. Tidak ada upaya kerja keras untuk mempertinggi intensitas dia menampung airnya. Itu yang terjadi Pak. Jadi sebenarnya Allah ngasih rezeki itu ada yang lebih dari kebutuhan, ada yang sebatas kebutuhan. Nah pada yang sebatas kebutuhan pun minimal orang ini tidak minta-minta. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma'indah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada orang-orang dari kalangan Ansor. Kita disclaimer dulu Pak, orang Ansor ini. Kenapa mereka disebut Ansor? Ansor itu sebenarnya mereka penduduk lokal Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, mereka memang sudah tinggal di kota Yasrib yang nanti disebut Madinah. Kenapa disebut Ansor? Dari kata Nasr, pertolongan. Ansor berarti orang-orang yang siap menolong Rasul, menolong agama Allah, Islam. Makanya disebut Ansor. Kenapa mereka dipilih sebagai Ansor? Karena sifat dasar mereka. Ini saya sengaja jelaskan karena ini orang Ansornya pengecualian. Kalau di sini yang dalam hadis ini. Ansor itu tabiatnya justru nolong Rasul, bukan ngerepotin Rasul. Malah Allah puji orang Ansor itu apa?
Wahum yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososah. Orang Ansor itu adalah menghendaki mendahulukan kepentingan muhajirin, saudaranya yang berhijrah ke Madinah, melebihi kepentingan diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkannya. Itu orang Ansor, Pak. Bahkan orang Ansor itu dari dulu orang yang suka melayani tamu, Pak. Dulu sebelum Nabi diutus, ada Raja Yaman namanya Tuba As'ad. Tuba As'ad ini punya anak dan istri, tinggalnya di Yasrib atau Madinah, terbunuh. Marah Tuba As'ad. Maka ketika dia minta klarifikasi, orang-orang Yasrib nggak tahu, tidak terima Tuba As'ad ini anak dan istrinya terbunuh di Yasrib. Maka dia ngirim pasukan dengan sesumbar 1 hari melumat Madinah, tidak dibiarkan satu pun nyawa tinggal hidup di Madinah. Karena Tuba As'ad ini Raja Yaman, tentaranya besar zaman itu, Pak. Maka kemudian mereka memerangi Ansor, orang-orang penduduk lokal Madinah tadi itu. Pagi jadi siang, siang jadi malam, siang jadi sore, sore menjelang malam, pertempuran diberhentikan karena sudah larut malam. Sesumbarnya Tuba As'ad 1 hari menaklukkan Madinah tidak terjadi. Dalam kegusaran tiba-tiba ada obor banyak banget berjalan menuju camp tenda militernya dia. Maka kemudian prajuritnya atau pengintainya mengatakan bahwa itu adalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Kalau melihat jumlahnya bukan berarti penyerangan untuk berperang, tapi ini adalah sekelompok banyak orang tetapi bukan untuk perang karena nggak bawa pedang. Begitu sampai barulah kelihatan mereka bawa makanan, minuman, kurma, zaitun. Maka kata Tuba As'ad mengatakan, kalau kalian datang bawa makanan supaya merayu saya untuk tidak menyerang kalian, maka kalian akan kecewa. Saya tidak akan berhenti sampai kalian benar-benar binasa. Apa kata Ansor, Pak? Oh enggak, kami datang bukan untuk menyerah. Loh, untuk apa kamu datang ke sini? Kata Tuba As'ad. Kami datang ke sini karena salah Tuan. Loh, kok salah saya? Iya. Salah Tuan mendirikan tenda militer di tanah kami. Karena Tuan mendirikan tenda militer di tanah kami, maka itu berarti Tuan tetamu kami. Karena Tuhan adalah tamu kami, kewajiban kami menjamu tamu kami. Dikasih makanan, minuman, Pak. Besoknya perang lagi. Pagi, sore perang, malam kirim makanan, besok paginya diperangi lagi, Pak. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mereka selalu kalau malam bawa makanan tanpa ada kosong. Paginya diperangi, malamnya tetap bawa makanan. Sampai 40 hari, 40 malam. Pak. Orang Ansor tuh paginya diperangi sampai sore, malamnya masih ngirim makanan. Ada nggak manusia kayak gitu, Pak? Selain mereka? Nggak ada, Pak. Makanya lah mereka itu dipilih sebagai Ansor. Nggak ada duanya, Pak. Ya bayangin, Pak, kalau ngasih sahabat kita enteng, ngasih saudara kita oke, ngasih tetangga kita yang tidak merugikan kita lapang dadanya. Ini ngasih musuh,
40 hari, Pak. Makanya Ansor itu luar biasa. Nah, cuma beberapa orang Ansor ini maksudnya adalah orang yang juga penduduk Madinah, tapi pengecualian mereka ini disebut dengan A'rab. A'rab itu Arab Badui sering diterjemahkannya. Tapi saya lebih suka Arab primitif. Tinggalnya di gunung-gunung. Sa'alu Rasulullah. Mereka ini datang menemui Rasul, minta sesuatu kepada Rasul. Rasul itu kalau diminta nggak pernah nolak, Pak. Fa'atohum, maka Rasul memberi apa yang mereka minta. Summa sa'aluhu fa'atohum. Udah dikasih sama Rasul, minta lagi, Pak, bayangin. Minta lagi. Belum juga pergi dari tempatnya. Udah dikasih sama Rasul, minta lagi. Rasul kasih lagi. Dan itu berulang-ulang, udah dikasih masih minta terus, hatta nafida ma'indah, sampai habislah apa yang ada di sisi Rasul. Tuntas habis. Bayangin. Kalau kita, Pak, orang ada yang minta-minta sama kita dikasih, masih gini. Itu ngeselin banget itu. Itu dalam pepatahnya apa, Pak, orang Indonesia? Dikasih hati. Lah orang udah dikasih masih minta terus. Ini mental peminta-minta memang. Tapi Nabi selalu kasih. Sulit ya. Kalau kita bicara kedermawanan ala Rasul itu sulit. Ya Allah. Maka disinilah, Mas, sekalian Nabi SAW bersabda, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada sesuatu yang kumiliki dari harta kecuali pasti akan aku kasih kepada kalian, tidak akan sekali-kali aku sembunyikan dari kalian. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia menjaga kehormatannya dari minta-minta, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa kaya hatinya untuk bersedekah, maka Allah jadikan kaya hatinya. Wa may yatasabbar yusabbirhullahu ta'ala. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang sabar, atau Allah akan membuat dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih baik, anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia melainkan adalah kesabaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita bicara hadis ini, fungsi harta itu kalau kita punya harta memenuhi kebutuhan. Minimal kita tidak minta-minta, Pak. Enak hidup itu. Kalau kita merasa cukup dengan pemberian Allah, nikmat. Nikmat sekali hidupnya. Kita enggak, bahasa Jawanya apa, Pak? Enggak rakus. Pokoknya enggak suka panas dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain, tidak hasad, tidak iri, tidak benci. Enak kalau kita sudah memahami bahwa apa yang Allah berikan itu terbaik. Perhatikan hadis ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ini doanya Rasul. Rasul tuh berdoa. Apa doanya Rasul? Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki pada keluarga Muhammad, keluarga beliau, qutan. Apa itu qutan? Kata Imam Ibnu Hajar, disebutkan kata qutan itu adalah kafafan. Yaitu apa? Rezeki
yang sederhana cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Itu qutan. Jadi Nabi mendoakan keluarganya itu adalah dikasih rezeki yang cukup memenuhi kebutuhan. Bahkan pada standar yang paling rendah, kata qutan itu adalah rezeki yang cukup untuk melanjutkan kehidupan pada hari itu. Ayo, gimana Pak? Ya Allah. Maka Nabi SAW bersabda, man asbaha mu'minan fi surbihi wa indahu qutan, ya, dan siapa yang bangun pagi hari dia dalam kondisi beriman, lalu kemudian dia tengok anak istrinya sehat, wa indahu quta yaumihi, dan pada hari itu dia punya makanan untuk dia bisa makan dan keluarganya, ka'annahu haizat lahud dunya, seakan-akan dia memiliki seluruh perbendaharaan dunia. Kita memahami rezeki itu Masya Allah. Sejatinya Pak, orang yang punya saldo banyak dengan orang yang tidak punya saldo banyak itu sebenarnya sama aja Pak. Rezeki itu adalah apa yang termanfaatkan oleh kita. Ini minuman Pak, ini belum tentu rezeki saya kalau saya nggak minum. Padahal sudah disandingkan, ini belum tentu saya minum nih. Belum tentu. Bisa jadi saya minum, berarti itu rezeki saya. Bisa saja saya enggak minum. Jadi kalau kita bicara rezeki itu adalah apa yang kita makan pada hari itu. Yang punya saldo triliun juga enggak mungkin makan 10 piring, enggak mungkin. Tetap aja yang namanya jatah perutnya itu ya paling sepiring nambah 2 piring. Itu pun jalannya susah. Gak enak kekenyangan itu Pak ya. Gak enak. Penyakit tentunya. Belum kesusahan. Yang paling enak itu apa Pak? Makan itu ya jangan banyak-banyak. Bisa nyicip ini, bisa nyicip itu. Kalau berlebihan semuanya gak bagus. Daging kurban Bapak yang Bapak simpan, kalau tiap hari masak daging terus, itu asam uratnya naik semua itu. Makanya dikasih cara makan. Dikasih cara. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu rezeki. Jadi sederhanakan saja hidup kita ini. Pada hakikatnya kita dapat makanan itulah rezeki. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan kata Nabi SAW kepada Abu Dzar. Abu Dzar itu mantan begal Pak. Sahabat yang dulu pekerjaan masa lalunya adalah perampok. Begal itu Abu Dzar. Dia nggak punya skill lain kecuali ngerampok. Bangsa Ghifar itu Pak, satu desa, itu perampok semua. Pokoknya dari yang kecil, yang tua, muda, semua profesinya perampok. Dia nggak punya skill lain kecuali ngerampok.